Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Sauma. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SMK Negeri 2 Kuningan. Mata pelajaran yang saya ampu adalah praktikum akuntansi pemerintahan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintah daerah. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi pemerintah daerah tersebut? Nah, akuntansi pemerintah daerah adalah suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan keuangan serta penginterpretasian atas hasilnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati, atau wali kota. Pengguna akuntansi pemerintah daerah. Siapa sebenarnya yang akan menggunakan hasil informasi dari akuntansi pemerintah daerah? Yaitu salah satunya adalah masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintahan. Selanjutnya adalah mengenai entitas akuntansi dan entitas pelapor dalam akuntansi pemerintahan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, Nah, entitas pelaporan terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat, daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Peranan laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki peranan satu akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, intergeneration equity, serta evaluasi kinerja. Untuk apa laporan keuangan disusun? Ini memiliki tujuan. Nah, tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai. Berikutnya adalah menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Dan selanjutnya adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Selanjutnya, akan sampaikan mengenai komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan pada akuntansi pemerintah
yaitu harus mencakup laporan realisasi anggaran atau sering disebut LRA. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang ketiga, neraca atau balance sheet yang menjelaskan tentang posisi keuangan pemerintah. Yang berikutnya adalah laporan operasional atau LO. Dan yang berikutnya adalah laporan arus kas yang menjelaskan bersumber dari mana saja penerimaan kas dan digunakan untuk apa saja. Yang selanjutnya adalah perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas, sering disebut dengan LPE. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK, di mana catatan ini menjelaskan tentang perubahan akun-akun yang terdapat di dalam pelaporan-pelaporan sebelumnya. Asumsi dasar yang digunakan di dalam membuat pelaporan keuangan, yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Selanjutnya kami sampaikan adalah mengenai proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan yang terjadi di perusahaan atau pihak sektor swasta. Nah, proses yang pertama yaitu adalah Kepala SKPD selaku pengguna anggaran berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada gubernur, bupati, atau wali kota melalui pejabat pengelola keuangan daerah atau sering disebut dengan PPKD. Berdasarkan SKPD yang diterima, PPKD selaku bendahara umum daerah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD oleh pihak gubernur atau bupati atau wali kota diserahkan kepada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Daerah untuk diperiksa selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Setelah diperiksa oleh BPK, pihak gubernur, bupati atau wali kota akan memberikan tanggapan dan penyesuaian atau koreksi atas laporan yang telah diperiksa BPK tersebut. Disesuaikan dengan SAP atau standar akuntansi pemerintah dan diserahkan kembali kepada PPKD untuk dijadikan dasar menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan peraturan daerah selanjutnya oleh pihak gubernur atau bupati atau wali kota disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk disetujui. Rancangan yang telah disetujui bersama DPR untuk tingkat provinsi diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk tingkat kabupaten atau tingkat kota disampaikan kepada pihak gubernur. Nah, ini adalah materi yang harus dikuasai oleh
siswa didik di dalam memahami materi akuntansi pemerintah daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.